Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, ini kami. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan sedikit tambahan definisi Al-Quran, yakni Al-Quran secara bahasa adalah masdar dari qara'a yaqra'u. Maknanya ada dua, yaitu yang pertama, sesuatu yang dibaca diartikan demikian dikarenakan Al-Quran dibaca oleh lisan-lisan manusia. Yang kedua, yakni pengumpul, yang diartikan demikian dikarenakan Al-Quran adalah mengumpulkan kabar dan hukum. Ya, adapun secara istilah syar'i, Al-Quran adalah kalamullah ta'ala al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahifi al-manfulu ilayna bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bisuratil fatihah al-mahtumu bisuratil nas. Al-Quran adalah kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang dinukil sampai kepada kita secara mutawatir. Membacanya bernilai ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah yang ditutup dengan surah An-Nas. Selanjutnya yakni Al-Quran disebut kalamullah, firman Allah Ta'ala. Maksudnya adalah bahwa semua huruf, lafaz, dan makna Al-Quran termasuk kalamullah. Dalil bahwa Al-Quran itu kalamullah, yaitu firman Allah. Yani, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma manahu dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, yakni Al-Quran. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 6. Berikutnya yakni sejarah Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur di kota Mekah dan Madinah. Pertama kali Al-Quran diturunkan sejak 17 Ramadan tahun 610 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 632 Masehi. Istilah Al-Quran juga tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri, bahkan istilah Al-Quran muncul sebanyak 70 kali. Salah satunya tercantum dalam surat At-Taubah ayat 111. Isi kandungan Al-Quran. 1. Akidah dan Tauhid. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Akidah secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati. Tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah. Orang yang tidak meyakini adanya Tuhan selain Allah dinamakan musyrik. Di samping itu juga seseorang wajib untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain. Rukun iman yang wajib diyakini yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah,
iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. 2. Ibadah. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, karena keyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. 3. Akhlak. Ditinjau dari segi etimologi, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk yang berarti tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Upaya pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. A. Pemeliharaan Al-Quran dalam dada. Pemeliharaan ini sering disebut pengumpulan Al-Quran dalam arti hifzu atau menghafalnya dalam hati. Kondisi masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis, karena ini satu-satunya adalah mereka adalah hafalan. Mana Khalil Al-Qatan mengutip hadis dari kitab Sahih Bukhari bahwa ada 7 hafiz di zaman Rasulullah, yaitu 1. Abdullah bin Mas'ud, 2. Salim bin Maqal, 3. Mu'ad bin Jabal, 4. Ubay bin Ka'ab, 5. Zaid bin Thabit, 6. Abu Zaid bin Zakan, dan 7. Abu Darda. B. Pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Di antara para sahabat Nabi SAW, tak sedikit yang mahir menulis. Beberapa dari mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Di antara para penulis wahyu pada era Makkah ialah Abdullah bin Sa'ad dan Khalid bin Sa'id. Ada sekitar 65 sahabat ditugaskan Nabi SAW sebagai penulis wahyu. Mereka antara lain adalah 4 orang yang akhirnya menjadi Khulafaur Rasyidin. C. Pemeliharaan Al-Quran pada masa sahabat. A. Pada masa sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang pernah ditulis pada masa Rasulullah. Abu Bakar yang memerintahkan pertama penghimpunan Al-Quran. Umar bin Khattab adalah pencetus ide yang brilian, serta Zaid bin Thabit adalah aktor utama yang melakukan kerja besar penulisan Al-Quran secara utuh dan sekaligus menghimpunnya dalam bentuk mushaf. Pemeliharaan Al-Quran di masa Abu Bakar dinamakan pengumpulan yang kedua. B. Pada masa sahabat Utsman. Pada masa pemerintahan Utsman, wilayah negara Islam telah meluas sampai ke Tripoli Barat, Armenia, dan Azerbaijan. Pada waktu itu Islam masuk ke wilayah Afrika, Syria, dan Persia. Para hafiz pun tersebar sehingga menimbulkan persoalan baru, yaitu silang pendapat qiraat Al-Quran. Mushaf Abu Bakar disalin kembali menjadi beberapa mushaf untuk dijadikan untuk rujukan apabila terjadi perselisihan tentang cara membaca Al-Quran. Untuk terlaksananya tugas Utsman menunjukkan satu tim yang terdiri dari 4 orang sahabat, yakni Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdul Rahman bin Haris. D. Pemeliharaan Al-Quran pada masa sekarang. Usaha-usaha yang dilakukan Kementerian Agama. 1. Kementerian Agama membentuk Lajnah Pemutasihan Mushaf Al-Quran yang bertugas antara lain meneliti semua mushaf yang akan dicetak sebelum diedarkan ke masyarakat. 2. Pemerintah telah mempunyai naskah Al-Quran yang menjadi standar dalam penerbitan Al-Quran Indonesia yang telah disesuaikan dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Ketiga, mengadakan musabaqah tilawatil Quran setiap tahun yang ditangani dan diurus oleh negara. Keempat, usaha-usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat muslim seperti membentuk lembaga pendidikan, kajian, dan tahfidz Al-Quran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.